Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kramatiba Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar merakit Powerwall mini ya, baterai 18650 teman-teman. Prosesnya sangat panjang teman-teman. Ini baterai laptop saya bongkar, kemudian saya cek kapasitasnya menggunakan litokala ya. Ini dicek satu persatu sampai butuh waktu berbulan-bulan teman-teman, karena alat saya juga tidak banyak. Oke, setelah dicek kapasitas, kemudian baterai dikelompokkan sesuai dengan kapasitasnya. Kenapa baterai harus dikelompokkan sesuai dengan kapasitasnya? Maksudnya adalah agar ketika nanti kita mengeset ke susunan paralelnya itu akan lebih mudah, karena baterai dengan nilai yang hampir sama sudah terkumpul ya. Kali ini kita akan membuat baterai Powerwall ini 3S dan 48P ya. 3S berarti menghasilkan tegangan nanti sekitar 12,6, kemudian 48P nanti tergantung kapasitasnya baterainya ada berapa, mungkin akan menghasilkan memiliki daya simpan mungkin sampai 80 Ah ya. Nanti kita susun. Kemudian teman-teman, buat menyusun ke packnya itu nanti kita menggunakan aplikasi ya. Bisa teman-teman kunjungi di repacker.com ya. Jadi kita akan dipermudah oleh aplikasi ini. Kita masuk ke repacker.com teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. repacker.com, kemudian kita memasukkan, di situ ada gambar palu, kita packer ya, klik packer, kemudian kita masukkan semua sel yang akan kita gunakan ke dalam kolom yang ada di situ. Kita masukkan semua, kemudian setelah itu klik add cell ya, diklik add cell. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan jumlah seri dan paralelnya. Ini serinya 3, kemudian paralelnya itu 48 teman-teman, karena ini 4 kali 12 nih. Oke, kita masukkan seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita klik generate pack ya. Kita klik generate pack, akan masuk ke halaman selanjutnya ya. Nah, ini susunannya seperti ini. Untuk memudahkan lagi, kita klik yang compact nih, pojok kanan atas, di situ kita geser bulat-bulatnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah melihat susunan baterai pada pack 1, 2, dan 3. Nah, dengan begini, ini sebenarnya ada selisihnya sedikit-sedikit tetapi kecil. Saya pikir bisa diabaikan ya teman-teman. Kemudian di sini juga nampak baterai yang tadi toleransi yang kita masukkan, juga ada baterai yang tidak bisa digunakan karena memang tidak ketemu keseimbangan di antara 3 baterai itu. Jadi aplikasi ini otomatis akan menyusun 3 pack itu secara acak, kemudian nanti akan membentuk sebuah susunan yang seimbang dari tiga-tiganya. Jadi kita tidak perlu lagi memilih 1, 2, 3 kemudian mengelompokkan sendiri-sendiri, nggak usah, tetapi aplikasi ini otomatis akan menyusunnya. Kalau sudah, kemudian baterai kita kelompokkan sesuai dengan packnya ya. Kita kelompokkan sesuai dengan nilainya. Kemudian jangan lupa diklik yang ada di aplikasi di komputer apapun di HP ya, biar yang sudah disusun berarti sudah diklik, jadi nanti tidak membingungkan. Kemudian teman-teman, kalau memasukkan nilai-nilai kapasitas baterai seperti ini harus benar-benar teliti. Kalau ternyata ada kesalahan, bisa memasukkan angka 2 kali, atau ada angka yang ternyata tidak ada kapasitas baterainya, nanti akan merepotkan sekali karena harus disusun ulang lagi. Jadi harus hati-hati ketika memasukkan kapasitas baterai ke dalam aplikasi ini. Saya juga mengalami beberapa kali ternyata ada kesalahan memasukkan nilai sehingga harus mengulang beberapa kali, ternyata merepotkan juga ya. Tapi ya itulah, kita harus teliti teman-teman.
Oke ya, kalau sudah kemudian kita rapikan ini baterainya, warna-warnanya ya kita rapikan biar nanti tampak lebih cantik. Yang warnanya sama kita kumpulkan, utamanya di bagian pinggir-pinggir. Jadi nanti tidak perlu lagi mengganti isolator atau plastik yang di luarnya ya, kalau warnanya sudah sama. Tapi kalau teman-teman mau mengganti dengan plastik di luarnya yang lebih seragam lagi ya boleh saja. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak, tetapi saya hanya mengumpulkan yang warnanya sama atau mendekati sama ya, biar tampilannya nanti lebih cantik, lebih cakep. Nanti teman-teman bisa menyusun paralelnya berapapun ya, sesuai dengan baterainya yang dimiliki. Ini saya memiliki baterai sekitar 170 pieces ya, jadi baru bisa membuat 48P. Kedepannya saya berusaha nanti mencari lagi lah, biar nanti bisa disambung lagi ya. Kita buat pack seperti ini biar nanti kapasitas baterainya lebih banyak lagi teman-teman. Oke ya, kita susun warnanya biar lebih cantik lagi ya. Tapi tetap dalam satu pack ya teman-teman, jangan sampai dipindah pack gitu. Jadi kita kumpulkan biar nampak lebih cantik lagi. Selanjutnya kita siapkan kabel untuk bus barnya. Kita menggunakan kabel kawat tunggal ya. Saya menggunakan NJA 1,5 mm square. Kemudian kita lakukan pengupasan ya teman-teman. Cara pengupasan tergantung caranya teman-teman, monggo sekreatif mungkin, bagaimana yang penting aman, yang penting berhasil, karena memang agak susah. Tapi saya sarankan jangan dibakar ya teman-teman, karena kalau dibakar nanti kemungkinan kualitas tembaganya akan berubah ya, nanti malah tidak baik. Ini saya pakai pisau dengan cara seperti diserut seperti itu, dan kita lakukan dengan hati-hati ya teman-teman, jangan lupa, karena ini benda tajam dengan pisau. Kemudian kabel tadi kita pilih menjadi satu ya, 3 buah kita pilih. Kita bisa menggunakan mesin bor tangan jika ada, kalau tidak ada teman-teman bisa menggunakan cara lain, monggo terserah saja. Ini kebetulan saya ada mesin bor tangan. Ini maaf tempatnya berantakan sekali di gudang ini. Ini menggunakan bor tangan, kemudian jadilah seperti ini. Kemudian kita potong sesuai dengan panjang kebutuhan bus bar pada baterai packnya. Kita buat berarti kalau 3 pack berarti ada 6 buah ya teman-teman. Untuk positif dan negatifnya kita siapkan seperti ini. Kalau sudah dapat satu ukuran, bisa ukuran yang lain hanya tinggal meniru ukuran yang pertama. Caranya sebenarnya cukup sederhana teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita pasangkan bus bar ini pada baterai packnya, kemudian kita ikat dengan kabel tis ya. Kita ikat dengan kabel tis menembus. Ini kan ada baterai packnya, ada lubangnya teman-teman. Nah, kita gunakan kabel tis untuk mengikat nembus sampai ke belakang ya. Dengan begini nanti baterai akan lebih terikat kuat dan bus barnya juga tidak geser-geser. Ini sebelum disolder teman-teman. Jadi nanti ketika penyolderan akan lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah kita solder masing-masing terminal baterai semuanya teman-teman. Apabila disolder ternyata susah, teman-teman bisa mengamplasnya sedikit pada terminal baterai atau menggerindanya sedikit, atau bisa juga menggunakan fluk ya. Kalau fluk bisa juga, ada beli di toko online juga ada fluk, tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan fluk. Jadi saya hanya menggunakan solder
biasa, kemudian ada beberapa bagian yang saya amplas. Selanjutnya kita siapkan kabel serabut ya, kabel serabut yang ukurannya ini saya menggunakan kabel kecil ya teman-teman, tapi nanti digabung beberapa kabel serabut. Kalau ada kabel serabut yang agak besar ya teman-teman, saya menggunakan kabel Sutrado juga yang 4 mm, itu langsung saya gunakan, bisa untuk langsung digunakan ya teman-teman, diambil satu-satu. Nah kalau yang digambar ini saya menggunakan kabel yang kecil sehingga harus digabung beberapa buah kabel yang dipilin, ini cukup merepotkan teman-teman. Jadi mending kabel yang agak besar sedikit, itu bisa langsung digunakan satu-satu. Kemudian lakukan penyolderan pada terminal baterai semuanya ya teman-teman. Di sini saya hanya memvideo satu pack, tapi saya teman-teman lakukan di 3 packnya. Kalau 3 pack saya solder semuanya nanti malah terlalu lama, durasinya terlalu panjang teman-teman. Oke, buat teman-teman yang lebih berpengalaman silakan untuk memberikan komentarnya biar kita bisa belajar bersama. Oke, ini seperti ini kita solder semuanya sampai selesai ya teman-teman. Ini prosesnya memang cukup lama, menyolder ini juga cukup lama karena harus disolder satu persatu, tapi ya nikmati saja prosesnya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya di channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video. Oke, kita solder terus satu persatu ini semuanya. Ini kali ini saya buat menyilang ya biar lebih hemat, ada beberapa titik yang saya buat menyilang, tapi saya tidak bisa memvideokan kecil-kecil ya teman-teman. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya. Di solder jangan lupa yang di busbarnya juga di solder, bukan hanya yang di terminalnya. Ini saya agak kesulitan untuk mengambil gambar detailnya teman-teman, tapi saya pikir teman-teman akan bisa memahami dengan baik. Setelah penyolderan selesai, kemudian kita lanjutkan dengan memposisikan atau membengkokkan terminalnya teman-teman. Ini terminalnya kita bengkokkan seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa menaruh isolator di sini, memasang isolator di sini biar nanti lebih aman. Tapi kalau tidak ada ya tidak usah. Ini saya juga terlewatkan, sebenarnya ada tapi terlewatkan sudah disolder, jadi sudah tidak bisa memasang. Kalau harus melder lagi nanti repot, mungkin nanti akan saya kasih isolasi saja. Ini kita bengkokkan seperti ini, kemudian kita pasangi sekun ya, kemudian sekunnya nanti kita solder biar sambungannya lebih kuat. Kalau teman-teman punya sekun yang bulat yang bisa dipres, tapi tetap sebaiknya di solder juga ya, dikasih timah biar nanti lebih kuat, penyaluran strumnya nanti akan lebih maksimal. Hati-hati teman-teman karena di sini sudah berarus ya. Ini arusnya berarti kalau 48 P itu kalau satu baterainya nilainya ada sekitar 2 ampere, 2000 mAh. Jadi kalikan 48 berarti mendekati 100 ampere ya. 100 ampere 3,7 volt atau 4,2 volt, berarti arusnya cukup besar. Ini jangan sampai terhubung antara terminal positif dan negatif. Itu kalau menggunakan tang dan sebagainya berhati-hati teman-teman, karena kalau sampai nyerempet ya bisa terjadi percikan lumayan. Ini 40 ampere itu, jadi berhati-hati ya teman-teman. Walaupun kelihatannya baterai kecil-kecil, tapi setelah digabungkan ini berarti kapasitasnya menjadi besar, arusnya menjadi besar, jadi berhati-hati teman-teman. Oke, kita potong, kemudian sekunnya kita pasangkan, kemudian kita solder. Buat teman-teman yang sedang memilih baterai laptop, memilih merek baterai laptop, bisa saksikan video saya yang lainnya yang ada di channel saya. Jadi memang ada beberapa baterai laptop bekas dengan merek tertentu yang berdasarkan
pengecekan yang saya lakukan itu memang kapasitasnya lumayan baik dan hanya sedikit yang kapasitasnya buruk atau rusak. Dan ada beberapa merek baterai laptop yang memang secara keseluruhan itu kapasitasnya tidak baik, bahkan ada yang nol atau tidak bisa digunakan sama sekali, bahkan sudah diperlakukan dengan berbagai cara juga masih sama saja. Saksikan di video saya yang lainnya ya teman-teman. Pemasangan sekun untuk terminalnya usahakan ketinggiannya sama ya teman-teman, karena nanti masing-masing akan dirangkai, akan ketemu dengan terminal di sebelahnya. Kemudian kalau sudah kita solder, setelah kita solder kemudian selesai dan kita ukur tegangannya teman-teman. Kita ukur tegangannya di ujung berarti 12,5, kemudian 8,4 dan 4,2. Selanjutnya tinggal kita siapkan PMS-nya teman-teman. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman biar lebih semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.